Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Jauhari Maknun, dosen dari Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Video pengajaran ini sengaja dibuat sebagai salah satu PDD UKTPT Serdos tahun 2022. Mata kuliah yang saya pilih adalah mata kuliah kalkulus lanjut karena saya adalah koordinator mata kuliah ini di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Mata kuliah ini berada di semester 3 dan memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah prasyarat yang menjadi syarat untuk mengambil mata kuliah kalkulus lanjut ada 3, yaitu kalkulus 1, kalkulus 2, dan aljabar linier. Sehingga mahasiswa wajib lulus 3 mata kuliah ini agar bisa mengambil mata kuliah kalkulus lanjut. Kemudian, deskripsi dari mata kuliah kalkulus lanjut yang pertama adalah mahasiswa mampu menggunakan konsep dari vektor kalkulus, persamaan diferensial orde pertama, persamaan diferensial orde kedua dalam menyelesaikan masalah terapannya. Ini harus bisa diperoleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah kalkulus lanjut ini. Kemudian, bahasa pengantar yang akan digunakan dalam mata kuliah kalkulus lanjut adalah bahasa Indonesia untuk kelas reguler dan kelas paralel. Kemudian, bahasa Inggris akan digunakan untuk kelas internasional. Kemudian, pembelajaran mata kuliah ini akan dilakukan secara bauran, yaitu daring dan luring. Untuk pembelajaran secara daring akan dilakukan secara asinkronus dengan menggunakan e-learning management system yang dimiliki oleh Universitas Indonesia dan akan dilakukan secara sinkronus juga dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams atau aplikasi video conference lainnya. Kemudian, pada mata kuliah ini, program studi menitipkan CPL pertama yaitu mampu menerapkan ilmu matematika, sains, dan dasar ilmu teknik, serta spesialisasi teknik sipil untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah teknik sipil yang kompleks. Dari CPL 1 ini kemudian diturunkan satu buah capaian pembelajaran mata kuliah untuk kalkulus lanjut ini, yaitu mahasiswa mampu menggunakan konsep dari vektor kalkulus, persamaan diferensial orde pertama dan persamaan diferensial orde kedua dalam menyelesaikan masalah terapannya. Level kognitifnya adalah level C3. Dari CPMK ini kemudian diturunkan 6 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama adalah mampu menurunkan dasar-dasar vektor kalkulus. Kemudian sub CPMK kedua adalah mampu menggunakan integral garis dan Green teorem. Kemudian sub CPMK 3 adalah mampu menggunakan integral permukaan dan Stokes teorem. Sub CPMK keempat adalah mampu menggunakan integral lipat 3 dan Divergent teorem. Kemudian sub CPMK kelima adalah mampu menggunakan persamaan diferensial orde pertama untuk menyelesaikan masalah terapannya. Kemudian sub CPMK yang terakhir adalah mampu menggunakan persamaan diferensial orde kedua untuk menyelesaikan masalah terapannya. Sub CPMK 1 sampai sub CPMK 4 ini akan menjadi materi sampai UTS. Kemudian sub CPMK 5 dan 6 adalah materi untuk ujian akhir semester. Proses pembelajaran yang akan digunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu secara asinkronus dan sinkronus. Secara asinkronus akan menggunakan MAS yang dimiliki oleh Universitas Indonesia, di mana mahasiswa akan belajar mandiri terlebih dahulu dari buku, PowerPoint maupun video yang sudah diupload di laman MAS. Kemudian mahasiswa juga akan diminta mengerjakan tugas. Kemudian ketika proses sinkronus, perkuliahan akan dilakukan secara interaktif, di mana pembagian waktunya adalah orientasi akan diberikan penyampaian materi secara online maupun offline selama 20 menit. Kemudian akan diberikan latihan soal selama 80 menit. Dan 20 menit terakhir adalah proses umpan balik, di mana latihan soal akan dibahas bersama di kelas.
Kemudian ini adalah bagian proses pembelajaran di mana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, metode pembelajarannya adalah metode active learning. Ya, semua materi akan diberikan sebelum mahasiswa melakukan pertemuan sinkronus dan dilakukan kuliah interaktif. Dengan harapan mahasiswa sudah siap dengan materi yang akan diberikan di pertemuan tersebut. Penilaiannya di sini ada tugas, kuis, baik sumatif atau formatif, dan akan ada UTS serta UAS. Kemudian di sini akan dijelaskan materi apa saja yang akan dibahas di masing-masing sub CPMK yang tadi. Untuk sub CPMK pertama, yaitu tentang dasar-dasar vektor kalkulus, di sini akan dibahas yang pertama adalah tentang vektor field. Misalnya, vektor kecepatan untuk aliran air di sungai, ataupun vektor field dari gaya gravitasi di bumi. Setelah memahami tentang vektor field, mahasiswa juga akan dijelaskan tentang gradient field, bagaimana cara mencari sebuah gradient dari suatu vektor. Berikutnya akan dibahas juga tentang divergen dan curl dari suatu buah vektor field. Kemudian untuk sub CPMK kedua, mahasiswa akan dijelaskan tentang integral garis dan menggunakan Green Theorem untuk membuktikan bahwa integral di sebelah kiri ini hasilnya akan sama dengan integral yang ada di sebelah kanan. Untuk sub CPMK ketiga, penjelasan yang pertama adalah tentang integral permukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan Stokes Theorem. Kemudian nantinya mahasiswa juga akan diminta untuk membuktikan bahwa integral garis akan sama dengan integral permukaan sesuai yang disampaikan dalam Stokes Theorem. Sub CPMK keempat akan membahas tentang integral lipat 3 dan divergent theorem. Dalam divergent theorem disebutkan bahwa integral permukaan akan sama dengan integral volumik, sehingga mahasiswa harus bisa membuktikan bahwa hasil dari integral permukaan yang di sebelah kiri akan sama dengan hasil integral volumik yang ada di sebelah kanan. Kemudian untuk sub CPMK kelima, di mana akan dibahas tentang persamaan diferensial order pertama untuk menyelesaikan masalah terapannya. Salah satu contoh terapan yang menggunakan persamaan diferensial order pertama adalah parasut maupun ketinggian air ketika ada tangki yang bocor. Kemudian untuk sub CPMK ke-6 akan dibahas tentang persamaan diferensial order kedua serta masalah terapannya. Di sini adalah salah satu contoh terapan dari persamaan diferensial order kedua, yaitu batu yang jatuh, kemudian persamaan pegas, dan persamaan pendulum. Untuk kriteria penilaian atau evaluasi hasil pembelajaran, bentuk evaluasinya di sini ada 4. Yang pertama adalah tugas, ada 6 kali, kemudian nanti tagihannya bisa berupa esai yang diunggah ke emas maupun lembar jawaban ketika di kelas. Bobotnya adalah 20% dari bobot totalnya. Kemudian akan ada kuis sebanyak 6 kali kuis sumatif dan 3 kali kuis formatif. Di sini juga sama, bobotnya 20%. Kemudian akan ada evaluasi UTS dan UAS, di mana masing-masing bobotnya adalah 30% dan 30%. Agar semua kelas memiliki penilaian yang objektif, di sini dibuat rubrik penilaian, sehingga semua dosen di masing-masing kelas berpedoman pada rubrik penilaian ini ketika menilai evaluasi hasil pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kemudian di sini adalah buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini. Ada 3 buku referensi, yang pertama dari Howard Anton, kemudian dari Zil, dan yang ketiga dari Crazy. Di sini disampaikan laman e-learning management system emas yang dimiliki oleh Universitas Indonesia, di mana semua informasi perkuliahan sudah disebutkan di laman emas ini, termasuk CPMK maupun sub CPMK-nya. Kemudian, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, semua materi akan disampaikan kepada mahasiswa sebelum perkuliahan,
di mana salah satu contohnya di sini adalah sebuah video yang sudah diupload di sistem EMAS sebelum mahasiswa mengikuti perkuliahan, agar mahasiswa bisa menonton terlebih dahulu video yang sudah dibuat. Kemudian di sini juga sama untuk subjek PMK ketiga. Di sini ada 2 buah video pembelajaran yang sudah disiapkan di EMAS yang akan menjadi bahan untuk mahasiswa menonton terlebih dahulu. Untuk kegiatan pembelajaran di kelas bisa dilihat pada video berikut ini. Dari 0 sampai 2 V. Ya. Berarti dapatnya min 40 V. Sesuai tadi yang didapatkan oleh Devon, ya, min 40 T. Jadi ini integral sebelah kirinya. Integral f.dr-nya adalah integral garis, di mana untungnya ya seperti yang tadi, garisnya hanya satu buah kurva berbentuk lingkaran, sehingga kita bisa dengan mudah ya mengubah dia menjadi bentuk parameter dalam T di sini. T-nya dari 0 sampai 2 V ya. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan dulu terkait soal ini. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Artinya yang dilihat itu yang permukaan yang di atas ya, yang Z sama dengan 1 itu ya? Ya. Permukaan Z, Oke, Pak. bidang Z sama dengan 1 dipotong oleh silinder. Emang dilihat soal yang paling atas atau gimana, Pak? Tergantung soalnya nanti. Bidang permukaannya yang mana? Oh, pasti soal permukaan ya, Pak, yang dilihat ya? Selalu permukaan yang kita lihat ya. Permukaan. Jadi vektor field yang keluar dari sebuah permukaan. Oh, oke, Pak. Makasih. Terkait stok Pak, teori. saya mau nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Saya mau Nggak nanya apa-apa. lagi. Boleh ke slide sebelumnya nggak, Pak? Boleh. Ya, sorry. Saya ini hapus dulu ya. Yang ini berarti. Iya, Pak. Oke, silakan. Sorry. Itu akar 4x kuadrat plus 1-nya itu kenapa bisa hilang, Pak? Oke. Ya. Karena ini kan DS. Ini berubah menjadi DA. Masih ingat nggak dulu harus dikalikan apa? DS ini sama dengan ya RU cross RV ya. DA gini kan? Masih ingat nggak? Jadi udah lupa, Pak. Nah, oke, saya kembali ke slide minggu lalu ya. Bentar. Kita lihat yang minggu lalu. Saya lupa, saya nggak tahu, saya lupa saya udah kirim apa belum ke kalian. Slide yang pertemuan sebelumnya. Coba kita lihat di sini. Oke, sudah kelihatan ya. Kita coba ke sini. Sorry. Kenapa dia hilang? Karena ini penyebabnya nih. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Jadi DS berubah menjadi DA kalau kita kalikan dengan panjang vektor ini. Ini adalah N sebenarnya. Panjang N. Ya. Oke, sudah terbayang ini panjang N yang kita masukkan. Sekarang saya kembali ke slide yang tadi. Slide yang tadi, kenapa dia bisa hilang? Saya masuk ke sini, kita di pertemuan ini. Ya. Oke. Dia akan hilang. Jadi kan awalnya ini kan, berarti dia double integral ya. Min 2xy min x dibagi akar ini ya. Akar 4x kuadrat tambah 1. Ini kalau saya mau ubah menjadi DA, harus saya kalikan dengan panjang N. Panjang N-nya apa? Panjang N-nya yang di bawah ini nih. Saya masukkan 4x kuadrat tambah 1. Ini dicoret hilang. Jadi integral min 2xy min x DA. Sudah terbayang? Sudah, Pak. Ya. Tentang divergent theorem.
atau Gauss Theorem di sini. Kenapa dinamakan Gauss Theorem? Ya, karena ini dulu ya Pak Gauss yang ini kan yang memperkenalkan, dan kenapa juga bisa disebut divergent theorem ya karena ada div-nya ya. Ada divergent di sini yang digunakan ya. Jadi untuk divergent theorem ini dia menghubungkan antara integral permukaan dengan integral volume. Ini bedanya dengan yang tadi ada di sini. Oke. Jadi yang diperlukan di sini adalah vektor field-nya apa? Kemudian ya volumenya apa. Saya sampaikan ke kalian, volumenya bisa macam-macam. Bisa bentuknya kubus, bisa balok seperti ini, atau bisa bentuknya prisma, ya, seperti yang kemarin. Atau bentuk-bentuk lain volumenya. Jadi tergantung nanti bentuknya seperti apa. Tentu akan lebih mudah ya, kalau bentuknya seperti ini. Bentuknya balok seperti ini, atau kubus. Lebih-lebih ya pusatnya ada di 0,0 semua, sehingga nanti ya integral kalian mulainya dari 0 semua, batas bawahnya. Oke, dari sini kita bisa hitung, terserah kalian mau yang mana terlebih dahulu, bisa yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Sebelah kanan karena dia dv berarti kita cukup menghitung 1 kali. Kemudian yang sebelah kiri karena dia ds permukaan, berarti harus dihitung berdasarkan permukaan yang ada di soal. Kebetulan di sini ada 6 permukaan. Saya sampaikan ke kalian, sebaiknya di bagian ini kalian kasih nomor permukaannya. Akan lebih mudah. Saya buat yang depan ini nomor 1, ya. Yang di belakang ya, yang bagian belakang, yang bagian belakang ya ini. Bagian belakang ini nomor 2, ya. Yang sebelah kanan ini saya kasih nomor 3, ya. Yang ini saya kasih nomor 4, kemudian yang atas ini saya kasih nomor 5, Z positif, yang bawah ini saya kasih nomor 6. Jadi sebaiknya diberikan nomor agar nanti kita bisa mempermudah untuk mencari unit normal vektornya, ya, IJK-nya. Oke, jadi dari kasus ini yang pertama harus kita lakukan adalah kita cari div-nya, ya, div F-nya berapa. Setelah itu kita hitung terhadap volumenya. Jadi untuk mencari div, ini sudah saya jelaskan di awal kuliah kita. Ya. Div-nya berarti yang harus kita lakukan adalah yang di depan I kita turunkan terhadap ini terhadap do X, ya. Yang ini terhadap do Y, yang ini terhadap do Z. Sehingga div-nya ya, akan menjadi Y kuadrat ditambah XY. Ini div-nya. dv-nya terserah kalian mau ke mana. Bisa dibuat dz, dy, dx. Integral lipat 3. dz-nya berarti dari 0 sampai 1. dy-nya dari 0 sampai 3. dx-nya dari 0 sampai 2. Setelah itu kalian integral satu-satu. Berurutan ya, iteratif integral. Terhadap dz, terhadap dy, terhadap dx. Kalau kita integral, ini saya tidak jabarkan di sini, y kuadrat xy dv, berarti kalian integral secara iteratif, ini akan mendapatkan nilainya harusnya 18. Jadi hasil integral div-nya, ini sama dengan 18. Sekarang kita harus hitung di masing-masing permukaan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di masing-masing permukaan, kita hitung. Ya. Oke, di sini kita beri nomor ya biar lebih mudah. Ya, saya bilang tadi ini nomor 1, ya, arah X positif. Nomor 2 adalah arah X negatif. Ini nomor 2 belakang. Permukaan 1 ya berarti yang kita punya adalah normalnya adalah I karena di arah X ya. Jadi kalau arah X itu adalah 1 0 0 kan vektornya. Jadi I JK-nya I-nya 1 0 0. I. Kemudian kita tahu bahwa permukaan 1 ini ada di X sama dengan 2. Ya, jadi X-nya sama dengan 2 saya masukkan. Kemudian kita integral permukaannya. F.n ds. Berarti yang berpengaruh di sini hanyalah bagian yang arah I saja. Ya, karena di sini normalnya adalah I. Berarti X
Y kuadrat Z dA. dA-nya apa? dA-nya tentu permukaan yang di depan ini. Ya, permukaan yang ada di sini. Jadi dari 0 sampai 3, Z-nya, ya, sorry, 0 sampai 3. Sorry, ini kebalik ya. Batasnya ini kebalik. Ya. Jadi Y-nya dari 0 sampai 3, ya, kemudian Z-nya dari 0 sampai 1. Ini ada yang kebalik di sini, di batas ini nih. Ini dapatnya 9 angkanya. Kemudian di permukaan 2, dia di belakang, ya. Min I sama dengan 0 ya. Karena X-nya sama dengan 0, tentu integral ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Jadi sesuai yang saya sampaikan kemarin, ya, kalau div-nya ada, berarti ini angkanya akan ada nih. Angkanya akan ada. Kemudian yang kedua, ya, ini permukaan yang arah Y. Ya. Ini permukaan nomor 3, ya. Ini permukaan nomor 4. Kita masukkan, ya. N-nya sama dengan J, Y-nya sama dengan 3 untuk kasus ini. Y-nya sama dengan 3 di sini. Kita integral, di sini dapat 4/3. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 0, di belakang sini, ya, kita akan dapat minus 4/3. Ini sesuai yang saya sampaikan juga kemarin di kelas, bahwa ketika div-nya tidak ada, angka ini akan saling menghilangkan. Jadi satunya positif, satunya negatif. Oke. Kemudian lanjut ke permukaan 5 ya, dan 6. Ini permukaan 5 yang atas, kemudian permukaan 6 yang bawah. Permukaan 5, arah N-nya adalah K, Z-nya sama dengan 1, permukaan 6 adalah N-nya sama dengan min K, Z-nya sama dengan 0. Kita dapat yang ini angkanya 9, yang ini sama dengan angkanya 0. Karena di sini div-nya ada angkanya. Sehingga kalau kita jumlahkan dari 6 permukaan ini, ya, dapat 9, ya, 0, ini 4/3 ya. Ini 4/3, tambah 9, tambah 0, sama dengan 18. Jadi angkanya sama dengan hasil div yang tadi. Jadi integral sebelah kanan dan sebelah kirinya akan memberikan hasil yang sama. Baik, silakan kalau ada pertanyaan sampai di pembahasan soal yang nomor 3 ini tentang divergen teorem. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Selama ini kan di kelas dan di tryout kemarin soalnya itu kalau nggak balok ya kubus gitu kan Pak. Ya. Nggak ada kemungkinan buat bentuk-bentuk lain kan ya Pak? Ada. Kubus atau balok aja. Oh ada. Kamu lihat di PowerPoint yang saya kirim terakhir kemarin. Yang di grup ya Pak? Ya, di grup itu ada bentuknya, dia bukan kubus atau balok. Jadi kalau saya gambar di sini, ya bentuknya adalah bentuk prisma. Bisa jadi bentuknya seperti ini. Ya. Jadi permukaannya ini. Ya, yang bawah ini permukaan 1, ya. Ini permukaan 2, ini permukaan 3, kemudian yang depan ini permukaan 4. Bisa jadi seperti ini soalnya. Saya sudah lampirkan di PowerPoint dan itu sudah ada jawabannya juga. Ya, cara mengerjakannya seperti apa. Memang permukaannya akan lebih sedikit, ya, cuma ada 4, tetapi kesulitannya adalah ketika kalian menghitung di permukaan yang ini nih, permukaan yang miring ini. Ini yang akan sedikit susah, ya, karena kita harus mencari berapakah vektor normalnya terlebih dahulu. Kalau yang lain vektor normalnya udah kelihatan, misalnya ini X, ya, ini Y, ini Z. Ya, tentu yang bawah ini normalnya adalah min K. Ya. Yang sisi ini normalnya adalah min J. Ya. Yang sisi sini, ya, normalnya adalah min I. Ya. Kemudian yang jadi masalah adalah yang normal ini nih. Ya, yang sisi ini. Normalnya seperti apa? Ya.
Jadi kalian harus mencari ya, pakai gradien berapa normalnya. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Apakah sudah bisa dipahami? Saya barusan ngecek PPT yang divergence theorem. Itu di slide terakhirnya ada contoh soalnya kayak gini, tapi belum ada pembahasan ya, Pak? Oke, baik. Nanti saya tambahkan pembahasannya. Oke, Pak. Ya, nanti saya tambahkan pembahasannya. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi. Saya pernah satu kali mengeluarkan soal ujian seperti ini. Ada beberapa mahasiswa yang bisa menjawab benar, tapi sebagian besar jawabannya tidak sampai akhir. Ya. Ada yang benar di bagian div-nya, tapi di bagian integral permukaannya berbeda. Ya, tidak sama. Karena saya bilang tadi, ya, untuk soal ini tantangannya cukup banyak, bukan seperti yang tadi. Kalau balok sama kubus tadi, ya, tentu mudah yang seperti saya sampaikan kalian kuncinya. Kalau div-nya nggak ada, dia angkanya saling berkebalikan dan akan saling menghilangkan. Kalau div-nya ada, ya satunya 0, satunya angka. Seperti itu. Ini sedikit unik ya, sedikit berbeda dengan kalau bentuknya balok atau persegi. Atau kubus tadi, sorry. Atau kubus. Oke, bisa dijawab menjawab pertanyaan yang tadi? Bisa sih, Pak, tapi mungkin emang perlu latihan lagi, Pak. Ya, untuk ini memang kalian perlu latihan lebih jauh lagi. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan, silakan. Nanti saya kirimkan ya yang file ini. Berarti kemarin belum sempat saya gabung ke ini ke PowerPoint yang saya kirim ke kalian. Baik, Pak. Akan dikirim di WA atau di emas, Pak? Bisa di WA, bisa di Mas. Akan lebih cepat saya kirim di WA, nanti saya akan update di Mas juga. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, oke. Baik, demikian pemaparan tentang mata kuliah kalkulus lanjut, mulai dari rancangan pembelajaran, proses pelaksanaan perkuliahan di kelas, pelaksanaan asesmen, sudah saya jelaskan pada video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.